Selamat malam saudara, selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki rangkaian informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya di Kompas Malam bersama saya, Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mencatat ada 64 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang pedagangnya terinfeksi virus corona. Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pasar kini menjadi pemicu tingginya penambahan kasus positif virus corona. Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSindo, Hasan Basri mengatakan, pedagang pasar memang rentan dengan COVID-19 karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat dalam jarak dekat. Terkait maraknya kasus positif virus corona di lingkungan pasar yang terus meningkat, APSindo meminta para pedagang di seluruh Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona. Dalam memenuhi kebutuhan harian, memang selalu bersentuhan dengan persoalan-persoalan himbauan pemerintah ini. COVID-19 bagi para pedagang pasar memang sangat rentan, mengingat para pedagang pasar tidak seperti masyarakat-masyarakat yang lainnya yang bisa mematuhi PSBB, sementara pedagang pasar tetap sehari-hari melayani kebutuhan masyarakat yang ada di berbagai wilayah, terutama di pasar-pasar yang selalu berdekatan dengan lingkungan. Bersama-sama kita menghimbau kepada para pedagang agar mematuhi protokol COVID kesehatan yang sudah digarisi oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu pedagang cukup patuh, cukup mengerti, dan cukup berwaspada, berhati-hati dalam keseharian, dalam pelayanan ke masyarakat. Dan untuk itu, memang ada beberapa para pedagang yang terkena COVID-19 ini, seperti hanya ada beberapa hari yang lalu di Pasar Induk. Apakah itu di pasar dia terkena COVID-19 atau di jalan, kita juga tidak tahu. Dan terakhir juga di Pasar Klender Perumnas. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pengelola pasar dan Pemda DKI, khususnya Jakarta Timur, yang langsung mendatangi ke tempat di mana para pedagang itu terkena virus COVID-19. Ada 64 pasar yang terinfeksi virus corona, di antaranya dari Indonesia bagian barat, Sumatera Barat ada 3 pasar, Sumatera Selatan 1 pasar, Jambi 2 pasar, Banten 1 pasar, kemudian Jakarta ada 3 pasar, Jawa Barat 9, Jawa Tengah 6 pasar, dan paling tertinggi Jawa Timur sebanyak 23 pasar. Sementara di Indonesia bagian tengah, Kalimantan Tengah ada 2 pasar, Kalimantan Timur 1 pasar, Kalimantan Selatan 1 pasar, Bali 2 pasar, Sulawesi Selatan 2 pasar, Sulawesi Utara 1 pasar, Nusa Tenggara Barat 2 pasar, dan Nusa Tenggara Timur 2 pasar. Sementara di Indonesia Timur, Maluku terdapat 1 pasar yang diketahui ada kasus positif corona, dan Papua juga terdapat 1 pasar. Di Kota Semarang, Saudara, Jawa Tengah, Pemkot menutup 3 pasar, yakni Pasar Prembaen, Semarang, Jawa Tengah, Pasar Karimata, Semarang Timur, dan Pasar Rasa Mala Banyumanik untuk 3 hari ke depan. Karena dari hasil penelusuran petugas, salah satu pedagang di 3 pasar tersebut terpapar virus corona. Selain menutup ketiga pasar tersebut, petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan melakukan tracking serta menyemprot cairan disinfektan di lokasi pasar. Pasar-pasar itu kan memang program dari pemerintah kota kepengen memutuskan penularan COVID-19. Nah, di pasar-pasar itu kan seperti Pasar Karimata itu memang resikonya kan tinggi karena di sini juga tidak hanya warga Kota Semarang yang datang ke sini, apalagi tiap hari Minggu itu sini banyak pendatang-pendatang. Ya dari Bapak Wali Kota sendiri kan kepengen di Semarang itu segera bebas dari COVID-19.
Di Jakarta, Dinas Kesehatan menggelar tes swab massal terhadap 50 orang pedagang pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tes swab dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Camat Cempaka Putih mengungkapkan pemilihan pasar Rawasari sebagai lokasi tes swab lantaran dianggap sebagai pasar yang sangat padat kegiatannya. Ini kita fokus kepada pedagang karena pedagang ini di pasar Rawasari termasuk cukup padat kegiatannya, konsumennya juga banyak, sehingga kita menjaga jangan sampai terjadi penularan dari klaster pasar Rawasari ini. Kita menunggu sampai 3-5 hari. Kalau memang ada gejala positif akan dihubungi baik secara per telepon maupun juga kalau memang positif kita lakukan penjemputan ke alamat yang sudah di-screening di awal sebelum melaksanakan tes tersebut. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur melakukan penyemprotan disinfektan di 31 pasar di wilayah Jakarta Timur. Salah satunya di Pasar Induk Kramat Jati yang merupakan salah satu pusat perekonomian di Jakarta. Penyemprotan disinfektan dilakukan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Ya, kita berharap bahwa areal Pasar Induk ini menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat pasar. Ini tidak berarti 24 jam. Artinya bahwa areal ini menjadi area titik yang memang harus butuh konsentrasi khusus bagi kita untuk bisa menyadarkan masyarakat di sekitar kita. Kalau ini tidak menjadi kesadaran mereka, maka percuma kita nyogok program-program yang sudah kita lakukan, gitu ya. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk menghimbau bagi masyarakat, pedagang, pengunjung, dan aktivitas pasar yang ada di dalam ini untuk senantiasa menjaga protokol COVID yang sudah kita himbau setiap saat. Pasar Induk Kramat Jati menjadi salah satu pasar yang disebut memiliki kasus positif virus corona berdasarkan hasil tes swab pada 15 Mei lalu. Ada 100 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Cindy Permadi di sana. Cindy, Pasar Kramat Jati ini menjadi salah satu pasar yang memang disebut memiliki kasus positif corona. Sejauh ini bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana untuk para pedagang dan juga para pembeli, Cindy? Ya, Cindy, selamat malam. Kalau protokol kesehatan sebenarnya sudah disiapkan seperti misalnya tempat cuci tangan, kemudian juga ada imbauan-imbauan yang disampaikan dari pihak pasar kepada pedagang maupun juga pembeli untuk menggunakan masker. Ini sudah disampaikan, tapi dari pantauan kami memang masih ada, tidak hanya pedagang tapi juga pembeli yang belum sepenuhnya menerapkan itu. Misalnya menggunakan masker saja yang paling dasar, masih ada beberapa orang yang belum menerapkan hal tersebut. Memang kalau untuk di Pasar Induk Kramat Jati sendiri, karena aktivitasnya terus 24 jam, tapi saat ini saya berada di bagian Pasar Eceran yang rata-rata para pedagang berjual dari pagi hari sampai naik tengah malam, tapi untuk jam operasionalnya sendiri juga tergantung dari masing-masing pedagang. Sulit untuk menghindari kontak fisik antara pedagang dan juga pembeli. Sehingga memang sebenarnya protokol kesehatan ini perlu benar-benar diperhatikan dari kedua belah pihak, pedagang dan juga pembeli. Nah, seperti apa kondisi terkini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Selamat malam, Mbak. Cindy, Kompas TV dengan Mbak siapa? Stefani. Mbak Stefani, beberapa waktu lalu sempat ada tes COVID-19 di sini, lalu ada yang dinyatakan positif. Mbak Stefani itu tahu nggak? Tahu, tapi nggak secara langsung. Taunya dari pelanggan yang ada di Pasar Induk waktu belanja. Jadi dia memberitahu, apa benar sih ada yang positif? Aku bilang aku nggak tahu, aku bilang gitu. Terus dia bilang ada di dalam, dia bilang gitu. Dari situ sih taunya, nggak langsung tahu dari pihak pasarnya. Tapi setelah tahu ada kasus positif itu, ada perbedaan prosedur penjualan nggak kalau dari Mbak Stefani sendiri? Kalau dari kita sih ada, misalnya kayak jam buka sih tetap, cuman kalau jam tutupnya kita agak lebih cepat. Biasanya tengah malam kita nutup jam 9, jam 10 udah nutup, kayak gitu aja sih. Kalau soal penggunaan masker, terus hand sanitizer, tempat cuci tangan, Mbak Stefani sendiri menyediakan itu untuk Mbak sendiri kah? Kita sediain untuk sendiri ya, karena kan di pasar juga sebenarnya nyediain, cuman untuk just in case aja untuk kita sendiri di warung pasti kita sediain, gitu. Masker, hand sanitizer, dan juga tempat cuci tangan. Nah, kalau di pasar kan tadi juga disebut sudah menyediakan, tapi cukup nggak, Mbak? Cepet sih, cukup,
tapi kadang nggak ada airnya. Sebenarnya untuk cuci tangannya udah cukup, cuman terkadang mungkin miskomunikasi sama yang untuk ngisi airnya ya. Jadi kadang kalau pas ke sananya airnya pas lagi nggak ada gitu. Jadi kita harus modal ke toilet sendiri gitu. Tapi ada kekhawatiran-kah Mbak dengan ada kasus positif di pasar atau tenang-tenang aja selama Mbak juga menerapkan protokol kesehatan? Takut pasti ada. Cuman kalau ngikutin protokol kesehatan ya pasti ikutin. Jadi rasa takut pasti tetap ada, cuman ya gimana, kita juga masih perlu nyari duit kan ya, cuman tetap ikutin protokol kesehatan sih. Bahkan ini sudah akhir PSBB jilid ketiga. Untuk aktivitas pembeli di pasar sendiri sudah mulai normal lagi atau masih cukup sepi sih Mbak? Kalau untuk yang dagang udah mulai normal, pembeli juga udah mulai normal, cuman nggak seramai sebelum pandemik ya. Jadi agak sepi sih pasar. Setelah Lebaran ini pasar agak sepi. Baik, terima kasih Mbak Stefani, semoga sehat selalu. Nah, tadi bisa disampaikan ada tempat cuci tangan yang disediakan, misalnya di depan gedung pasar atau di beberapa sudut-sudut pasar sebenarnya sudah disediakan, tapi memang untuk ketersediaan air dan juga sabun itu perlu tetap diperhatikan, mengingat banyak sekali aktivitas yang tetap terjadi di pasar, terutama orang-orang di pasar tidak dapat menghindari kontak fisik saat bertransaksi maupun juga ketika memberikan uang kertas. Tidak dapat hindari kontak fisik ini, tapi untuk penerapan atau menghindari adanya penyebaran COVID-19 memang perlu kerjasama antara pihak dari pasar, pedagang, dan juga pembelinya masing-masing. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Terima kasih Cindy.